Assalamualaikum. Kita akan berbicara tentang kisah sebenarnya tentang Dracula. Ternyata dalam dunia nyata Dracula itu ada dan Muhammad Al-Fatih pernah berperang melawan Dracula dan Dracula dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Siapakah Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih adalah seorang Muslim, seorang yang beragama Islam. Dia adalah sultan pemimpin tertinggi seperti misalnya raja lah atau presiden lah. Dia pemimpin tertinggi dari kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi ceritanya begini. Dan sekedar informasi, Muhammad Al-Fatih ini yang menjadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Sekarang Hagia Sophia sudah menjadi masjid lagi di Turki, diresmikan oleh Recep Tayyip Erdogan. Baik, ceritanya begini. Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan atau khalifah yang sangat berkuasa pada masa itu. Kekhilafahan Turki Utsmani, dia adalah khalifah atau pemimpinnya, dan dia mempunyai daerah banyak daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Salah satu daerahnya yang bernama Wallachia. Wallachia sekarang adalah daerah Rumania. Di Wallachia ini ada seorang pemimpin yang kemudian pemimpin itu adalah bapak dari Vlad Dracula. Nah, sebagai perjanjian dengan Muhammad Al-Fatih, sebagai perjanjian kesetiaan kepada pemerintah pusatnya dalam hal ini adalah Muhammad Al-Fatih, maka bapak dari Vlad Dracula ini menyerahkan dua orang anaknya untuk dididik oleh Muhammad Al-Fatih, ibaratnya disekolahkan ke luar negeri. Dididik dua orang anaknya itu, yang pertama bernama Radu, yang kedua bernama Vlad Dracula. Nah, dua orang bersaudara ini dididik oleh Kesultanan Muhammad Al-Fatih di Yenisei. Waktu itu adalah pendidikan terbaik pada masa itu, baik dalam strategi militer, bahasa Arab dia diajarkan, juga bahasa Turki. Nah, singkat cerita, Radu dan Vlad Dracula ini dididik di Yenisei. Kemudian ayah dari Dracula ini ternyata dikudeta, dijatuhkan dari kekuasaannya oleh seseorang bernama John. Kemudian oleh kekhilafahan Turki Utsmani, John diusir. Kemudian diambil lagi wilayah Wallachia dan ditugaskanlah anak dari bapaknya. Jadi anaknya ini yang bernama Vlad Dracula yang sudah disekolahkan di Yenisei dikembalikan ke asalnya untuk menjadi pemimpin atau ibaratnya untuk menjadi raja di daerah itu, di Wallachia, daerah Rumania. Akhirnya anaknya yang bernama Vlad Dracula ini menjadi pemimpin di situ, ditempatkan oleh khilafah Turki Utsmani. Jadilah dia pemimpin atau raja di Wallachia menggantikan bapaknya yang pernah dikudeta oleh John. Kemudian John diusir oleh kekhilafahan Turki, digantikan oleh anaknya bernama Vlad Dracula. Saudara dari Vlad Dracula kan ada dua anak yang di Yenisei yang disekolahkan. Radu menjadi Muslim dan dia membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menjadi Muslim. Vlad Dracula masih dalam kepercayaannya dan tidak menjadi Muslim. Kemudian Vlad Dracula memimpin di kekuasaannya. Seperti biasa, pemerintah pusat dalam hal ini kekhilafahan Turki Utsmani mengirim utusan. Dalam hal ini menagih pajak jizyah kepada Vlad Dracula sebagai pemimpin. Pajak atau jizyah, ibaratnya kalau orang bukan Islam tuh ada pajak atau jizyah, kalau orang Islam itu zakat lah, wajib gitu. Tapi apa yang terjadi? Utusan dari kekhilafahan Turki Utsmani ini justru dibunuh oleh Vlad Dracula. Dengan cara apa dibunuh utusan itu? Dipaku kepalanya. Jadi sorbannya di sini, sorbannya dipaku sampai mati. Kenapa dipaku oleh Vlad Dracula? Dengan alasan bahwa ketika utusan itu datang tidak mau melepas sorbannya. Muhammad Al-Fatih mendengar hal ini. Hal ini berarti adalah dalam hal ini berarti adalah perang terhadap Muhammad Al-Fatih. Maka terjadilah peperangan. Nah, ketika mereka berperang, Vlad Dracula kan pernah dididik oleh Muhammad Al-Fatih. Dia tahu strategi Muslim Yenisei, udah dididik di Yenisei. Akhirnya apa? Pasukan yang dikirim oleh Muhammad Al-Fatih dikalahkan. Ribuan pasukan itu dikalahkan. Tidak sampai situ, yang masih hidup ditawan dan disulah. Disulah itu ada tongkat panjang, ujungnya
ujungnya diruncingkan, kemudian tubuh para pasukan muslim ditusuk, mohon maaf, dari pantat atau dubur ke atas sampai tongkatnya itu muncul di mulutnya dan dalam keadaan hidup dan darah menetes. Kemudian tongkat ini ditancapkan di setiap jalan di ibu kota negara Wallacea. Ada ribuan, bahkan ada 1000 kalau kurang lebih itu. Bayangkan betapa kejamnya Dracula waktu itu. Dan Muhammad Al-Fatih merasa bagaimana, bayangkan Muhammad Al-Fatih, saudara-saudara muslimnya diperlakukan seperti itu. Akhirnya dikirimlah Radu saudaranya untuk memerangi Dracula. Dan akhirnya Dracula kalah. Jadi ketika Radu memimpin pasukan muslim, Dracula kalah dan dia mati. Jadi Dracula pada kenyataannya mati di tangan kaum muslim. Dracula tidak mati karena bawang putih dan peluru perak, tapi mati karena orang muslim.